Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat terus persiapan SKB-nya karena sebentar lagi bakalan diumumkan sama pihak BKN teman-teman tentang hasil SKD 2021 nih. Gimana? Makin deg-degan gak teman-teman? Nah, walaupun kalian makin deg-degan, tapi persiapannya jangan lupa ya teman-teman supaya nanti bisa dapat NIP di tahun ini teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, kemudian di share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan sebelum ke soalnya kita bakalan mereview ulang materi tentang antenatal care. Apa itu antenatal care? Nah, itu tuh tentang pertolongan persalinan pada ibu hamil ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah tanda awal persalinan. Pasti teman-teman semua udah tahu lah ya, pasti udah sering jumpa nih sama tanda-tanda awal persalinan. Nah, yang pertama adalah kontraksi yang terus-menerus, yang semakin teratur dan semakin sering ya. Kemudian ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Nah, ini artinya serviksnya itu, lapisan serviksnya mulai membuka ya teman-teman. Nih kemudian ada cairan ketuban yang keluar dari jalan lahir. Nah, kalau misalnya ada salah satu tanda awal persalinan yang dijumpai, misalnya hisnya mulai teratur, itu disegera untuk ke tenaga medis ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah fase kala 1 teman-teman, yaitu dimulai dari pembukaan 0 sampai dengan lengkap ya teman-teman, itu masuk ke kala 1. Nah, kala 1 sendiri itu terbagi dua, yaitu fase laten dan fase aktif, dimana fase laten itu kan 0 sampai 3 ya, dan fase aktif itu 4 sampai 10. Dan pada fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi ya kan. Nah, di mana akselerasi itu adalah pembukaan 4 sampai 5 ya kalau nggak salah aku. Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. Dan deselerasi itu pembukaan dari 5 sampai 9 dan itu dilatasi maksimal ya teman-teman, dan deselerasinya itu adalah pembukaan dari 9 sampai 10. Nah, ini merupakan fase 1 ya, kala 1. Dan kala 1 pada ibu primi dan ibu multi itu biasanya kalau sekitaran berapa ya? Kalau kala 1 pada ibu primi 12 jam ya teman-teman. Kalau pada multi 8 jam, benar nggak? Coba komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut masuk ke kala 2, yaitu pengeluaran bayi nih teman-teman. Dimulai dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi ya. Nah, ini adalah proses penurunan kepala bayi atau proses keluarnya bayi teman-teman. Nah, ini bisa kalian baca sendiri lah ya. Pasti kalian semua udah tahu nih. Oke, kemudian ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, ini contohnya teman-teman, tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu di mana uterus itu menjadi globular ya, alias mengeras atau membulat seperti ini. Kemudian uterus naik, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah. Nah, itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Oke, kalau misalnya plasentanya tidak lahir 15 menit pertama, maka kita harus memberikan oksitosin yang kedua ya. Kemudian kita tunggu apakah tetap melakukan PTT, misalnya 30 menit juga belum lahir, maka kita harus lakukan manual plasenta. Atau biasanya kalau di PPM langsung dirujuk ya teman-teman. Mungkin di manual sebentar, kalau di manual nggak bisa berarti kita harus rujuk. Dan jangan lupa pas manual itu jangan lupa dipasang infus teman-teman. Harusnya pasang infus sebelum dia ini ya, pas dia melahirkan ya teman-teman. Jadi kan takutnya kalau udah pendarahan baru mau pasang infus, takutnya ini ya pembuluh darahnya susah dicari teman-teman karena udah shock. Oke, kita lanjut ya ke kala 4. Nah, ini ada kala 4, yaitu apa sih yang dinilai pada kala 4, yaitu fundusnya, fundus ibu dan kontraksi, kemudian ada pengeluaran atau perdarahan, kemudian plasenta dan selaput ketuban. Nah, kala 4 itu artinya mulai dari pengeluaran plasenta hingga 2 jam ya teman-teman observasinya. Nah, pada fundus dan kontraksi uterus, ini yang dinilai fundusnya harusnya 2 jari di bawah pusat ya teman-teman. Kalau masih sepusat berarti kita curiga itu mungkin masih ada selaput yang tertinggal atau kayak gimana. Nah, kontraksinya juga kita harus lihat apakah lembek atau tidak. Kalau lembek berarti dia atonia. Nah, kalau atonia penata laksanaannya seperti apa? Yaitu melakukan KBI ya teman-teman. Dan juga kemudian ada pengeluaran per vaginam atau perdarahannya seberapa banyak. Kemudian lokeanya juga ada lokea rubra, kemudian lokea sanguenta, rosa, alba ya teman-teman.
Nah, kemudian plasenta dan selaput ketuban. Nah, jadi kita periksa nih kelengkapan plasentanya, apakah ada tertinggal selaput di dalam uterus. Jadi kita harus observasi semuanya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soalnya nomor 1. Ke teman-teman kita baca dulu pertanyaannya. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke BPM diantar oleh tetangganya dengan terburu-buru. Bidan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dalam pasien. Didapatkan hasil HIS 3 kali 10 menit 45 detik, DJJ 148, pembukaan 6, ketuban positif, presentasi kepala, ubun-ubun kecil di kanan depan, Hodge 2, molase tidak ada, dan kandung kemih penuh. Tindakan yang harus segera dilakukan bidan untuk membantu kemajuan persalinan pasien tersebut adalah Oke teman-teman, kalian boleh post dulu video ini, terus nanti komen di kolom komentar jawabannya apa. Nah, di sini ingat ya bahwa ada masalah ya, semuanya bagus. Nih pemeriksaan TTV semua dalam keadaan normal ya, pembukaan 6 cm, berarti dia harus menunggu 4 cm lagi ya untuk lengkap. Nah, ini Hodge-nya, Hodge 2, teman-teman. Kemudian posisinya bagus nih, ketubannya masih utuh, kemudian presentasi kepala ubun-ubun kecil nih ya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kandung kemihnya penuh. Nah, apabila kandung kemih penuh ini dapat menghambat kemajuan persalinan. Jadi harus kita ibunya harus berkemih dulu nih, teman-teman. Nah, biasanya kalau udah buka 6 tuh untuk berkemih aja susah ya. Jadi yang harus dilakukan bidan itu adalah melakukan kateterisasi, teman-teman. Nah, karena masih buka 6, jadi ibu disarankan untuk berjalan, berjongkok, atau main gimbal, teman-teman ya, untuk menganjurkan mobilisasi. Kenapa? Untuk membantu kemajuan persalinan, teman-teman. Kalau ibunya hanya baring aja itu lama proses pembukaannya. Jadi jawabannya adalah yang D, itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 21 tahun melahirkan spontan di BPM. Bayi lahir langsung menangis, warna kulit merah, pernapasan teratur, dan gerakan aktif. Setelah diperiksa, terlihat tinggi fundus uteri 2 jari atas pusat, tidak teraba bagian janin, kontraksi baik, dan kandung kemih penuh. Prioritas tindakan pada pasien tersebut adalah, tindakan utamanya ya teman-teman yang ditanyakan. Nah, di sini bahwa ari-arinya belum lahir ya, atau plasentanya belum lahir, yaitu dapat dilihat dari tinggi fundusnya, yaitu 2 jari di atas pusat. Kemudian tidak teraba bagian janin, ini maksudnya tidak teraba janin kedua ya, dan kontraksinya juga baik. Tapi ada masalah yaitu kandung kemihnya penuh. Nah, kandung kemih penuh ini bisa menyebabkan kontraksinya jadi jelek ataupun pengeluaran plasentanya jadi terganggu. Nah, jadi yang harus dilakukannya kita atasi dulu nih kandung kemihnya nih. Jadi kita atasi dengan kateterisasi ya. Nah, kateterisasi, kemudian setelah kita kateter, kita lakukan suntik oksi ya. Suntik oksi yang pertama. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa bukan yang E? Karena ini kan oksi yang kedua ya. Sedangkan di sini oksi pertama aja belum dimasukin, teman-teman. Nah, kalau misalnya 15 menit pertama dia belum lahir, maka kita harus beri oksi kedua, teman-teman, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan usia 22 tahun. Bayi lahir spontan, langsung menangis, warna kulit kemerahan, respirasi reguler, dan gerakan aktif. Sesudah itu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu, palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah, apa nih teman-teman? Bayinya udah dikeringin ya. Ini langkah-langkah APN, teman-teman. Pasti semua kalian udah hafal lah ya. Pertama, bayi udah dikeringkan, kemudian diletakkan di atas perut ibu ya, teman-teman. Harusnya kayaknya diletakkan dulu ya di atas perut ibu, kemudian baru dikeringin ya, teman-teman. Kemudian kita palpasi ada janin kedua atau tidak. Kemudian kalau tidak, kita berikan oksitosin ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita berikan oksitosin itu kan masih ditunggu lagi ya, teman-teman, yaitu kita lakukan setelah oksitosin adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat, teman-teman. Kemudian kita lakukan IMD, setelah IMD selimuti bayi, kemudian baru melakukan manajemen aktif kala 3. Benar nggak, teman-teman? Jadi coba kalian komen di kolom komentar ya, berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 22 tahun infartu kala 1 fase aktif dirujuk bidan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan bidan di rumah sakit didapatkan tekanan darah 110/80, nadi 88, suhu 37, pernapasan 24.
Pemeriksaan abdomen kepala teraba di bagian atas, DJJ terdengar di atas pusat 140. VT porsiotipis lunak pembukaan 7, ketuban positif, teraba rektum, Hodge 3, presentasi janin pada kasus tersebut adalah. Oke, ini jelas ya pada pemeriksaan VT tadi, pada pemeriksaan palpasi dulu, bahwa yang kepala, yang melentingnya itu teraba di bagian atas teman-teman, di bagian fundus teman-teman. Nah, berarti otomatis kemudian ada juga DJJ-nya nih terdengar di atas pusat teman-teman. Berarti kemungkinan anaknya sungsang ya. Nah, dan juga pada pemeriksaan VT atau pemeriksaan dalam itu teraba rektum. Nah, rektum ya, pasti kalian tahu ya apa itu rektum teman-teman. Nah, kemungkinan presentasi janin ini itu adalah presentasi bokong murni teman-teman ya. Bokong murni kan artinya hanya bokong aja teman-teman ya. Kenapa bukan yang C, presentasi bokong? Ini sebenarnya sama aja teman-teman ya, cuman lebih spesifik yang ini, bokong murni. Karena presentasi bokong tuh bisa aja bokong kaki atau bokong tali pusat menumbung seperti itu teman-teman, disertai dengan tali pusat menumbung. Jadi yang menurut aku jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya kalian kurang setuju boleh komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor terakhir. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke PKM untuk melahirkan. Usia kehamilan aterem, pukul 8 pagi dilakukan pemeriksaan dalam. Dan diketahui pembukaan serviks 3 cm, HIS 2 kali 10 menit selama 35 detik. 4 jam berikutnya pembukaan serviks tetap 3 cm, setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan serviks 5 cm. Keputusan klinis yang tepat pada kasus tersebut adalah, oke teman-teman, jawabannya apa? A, segera melakukan induksi. Enggak ya teman-teman, kenapa harus dilakukan induksi? Kan bisa alami teman-teman. Dan ini pembukaan serviksnya juga masih 5 cm. Jadi kalau dilakukan induksi takut DJJ-nya jelek teman-teman. Jadi yang A itu bukan. Kemudian yang B, observasi dilatasi serviks dengan patograf, boleh nih. Karena udah pembukaan 5 ya teman-teman. Kalau nggak salah aku boleh sekarang itu, MU sekarang ya. Benar nggak? Aku coba kalian koreksi itu kalau dimasukin ke partograf itu kalau tergantung HIS-nya juga teman-teman. Selain dari pembukaan serviks itu tergantung dari HIS-nya. Misalnya HIS-nya udah lebih dari 4 kali dalam 10 menit itu udah boleh dimasukin ke partograf, walaupun misalnya pembukaannya masih pembukaannya 4 seperti itu, tapi kalau HIS-nya udah 4 kali harus dimasukin partograf. Tapi kalau udah pembukaan 5 tapi HIS-nya masih kurang dari 4 teman-teman, itu ditunda dulu. Benar nggak teman-teman? Coba, aku soalnya nggak ikut MU sih. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang C, melakukan VT sewaktu-waktu. Nah, VT itu dilakukan 4 jam sekali teman-teman, jadi yang C itu bukan. Kemudian yang D, segera pecahkan ketuban. Nah, ini belum ya, dia belum lengkap teman-teman, jadi tidak harus dilakukan amniotomi. Oke, kemudian yang E, segera merujuk apabila dilatasi serviks di kanan garis waspada patograf. Nah, ini hubungannya tadi dengan yang B. Kita observasi dilatasi serviks tersebut dengan patograf, apakah dia melewati garis waspada dan garis bertindak, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segini dulu 5 soalnya. Kalau misalnya ada koreksi dari jawaban aku, boleh kalian komen di kolom komentar. Dan juga semangat terus buat persiapan SKB-nya karena sebentar lagi ya bakalan diumumin teman-teman. Dan juga kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like, kemudian share dan komen, serta di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video-video aku dan yang udah subscribe terus dan dukung terus channel aku teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.